Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu kembali dalam program Firman Menyapa HKBP Petojo. Hari ini Sabtu 26 Februari 2022. Kiranya kita semua dalam keadaan sehat dan sukacita yang dari Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur menjadi bagian dari orang yang mewarisi Alkitab. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam proses penulisan yang panjang yang melibatkan banyak orang dan keadaan. Kini kami dapat menikmati hasilnya, yaitu firman Allah yang ada pada kami saat ini. Dan kini kami berdoa supaya ketika firman-Mu diberitakan, biarlah kami boleh mendengar dan berjumpa dengan Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam kitab Roma pasal 12 ayat yang kedua. Demikian dikatakan, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mengenal upasa yang berbunyi emena masa digagak ursa, ina masa bai niula. Artinya, kecenderungan untuk ikut-ikutan melakukan apa yang jamak dilakukan oleh orang lain. Kalau orang melakukan A, ya saya ikut melakukan A. Kalau orang nanti berubah jadi melakukan B, ya saya juga ikut melakukan B. Kira-kira demikian makna perumpamaan tadi. Sikap seperti itu dalam bahasa dunia kita dikenal dengan sikap konformisme, yaitu kerelaan untuk hanyut dan larut dalam arus, tanpa pernah mengeluh ataupun mempertanyakan. Ibarat daun kering terbang kemana saja mengikuti hembusan angin. Syukur-syukur kalau yang sedang terjadi di masyarakat adalah kebiasaan baik. Tapi kalau kebiasaan jelek, apakah kita mau ikut-ikutan juga? Bagi seorang konformis tulen, tentu ini tidak menjadi soal. Dia akan tetap ikut meskipun dia tahu bahwa itu sebenarnya salah. Bagi seorang konformis tulen, lebih baik kehilangan harga diri daripada harus berbeda dengan teman atau berbeda dari dunia. Nah, bagaimana orang Kristen memandang masalah ini? Melalui firman Tuhan hari ini, Rasul Paulus berkata dengan tegas, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini." Apa maksudnya jangan menjadi serupa dengan dunia ini? Apakah sebagai orang Kristen ini berarti kita harus tampil beda terus? Ketika orang memakai biru, kita harus memakai merah. Atau ketika orang sedang menari irama dangdut, kita menari dengan irama jazz. Oh, bukan itu maksudnya. Berbeda yang dimaksud Rasul Paulus di sini. Bukan berbeda secara penampilan luar. Bukan artinya kita jadi eksentrik dan nyentrik. Orang Kristen justru harus pintar-pintar menempatkan diri dan menyesuaikan diri dengan keadaan sekitarnya. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata, "Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat." 1 Korintus 9 ayat 20-21. Jadi dari nats ini, secara penampilan luar, kita malah oke-oke saja sama dengan dunia. Jadi kalau kita tinggal dengan orang Betawi misalnya, ya mari belajar bahasa mereka dan bersosialisasi seperti mereka. Tidak usah nyentrik dan sok beda. Menjadi orang Kristen gak perlu menjadi eksklusif. Itulah menurut Rasul Paulus. Tapi di sisi lain, jangan karena ingin diterima oleh dunia ini, kita menjadi kehilangan prinsip dan harga diri. Sikap kita terhadap dunia ini harus kita lakukan dengan prinsip yang jelas.
sampai batas tertentu, kita dapat mengatakan, baik, saya bersedia menyesuaikan diri. Tapi pada suatu saat, bila perlu, kita juga harus berani mengatakan, maaf, saya tidak dapat pergi lebih jauh lagi. Itulah sikap seorang Kristen yang sejati. Dia tahu batas di mana dia mengatakan tidak pada ajakan dunia ini. Seorang Kristen sejati tidak akan mau ikut-ikutan dengan dunia ini kalau itu sudah melanggar kebenaran firman Tuhan. Maka disinilah Rasul Paulus menyuarakan agar kita tidak perlu takut berbeda dengan dunia ini. Dalam hal apa kita berbeda dengan dunia ini? Tentunya dalam hal kualitas. Orang Kristen tidak boleh cuma lain, tapi harus lebih. Di dalam nilai lebih inilah terletak perbedaan kita dengan orang lain. Lebih jujur, lebih baik, lebih bertanggung jawab, dan seterusnya. Kalau begitu, boleh dong orang Kristen cari untung misalnya? Jawabnya ya tentu boleh. Malah sedapat mungkin kita harus menunjukkan bahwa orang Kristen itu bisa menjadi pengusaha yang sukses, tapi tentu dengan cara yang lebih baik, lebih jujur, dan lebih berperi kemanusiaan. Itulah artinya ketika kita diminta berbeda dengan dunia ini. Berbeda dalam arti lebih baik, lebih jujur, dan seterusnya. Kalau begitu, bagaimana caranya menjadi orang Kristen yang lebih dari dunia ini? Maka disinilah Rasul Paulus memberikan nasihat kedua kepada kita dari firman Tuhan hari ini, yaitu berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sebagai orang yang sudah mengenal Kristus, kita diminta menunjukkan buah keselamatan itu dari perubahan di hidup kita. Apanya yang berubah? Yang berubah bukan sekedar potongan rambut kita, tapi yang berubah adalah budi kita. Kata Yunani yang dipakai untuk berubah di sini adalah metamorpho. Dari kata inilah muncul kata metamorfosa, perubahan dari jelek menjadi baik. Jadi ibarat perubahan ulat menjadi kepompong dan akhirnya jadi kupu-kupu yang cantik. Demikianlah perubahan yang harus terjadi dalam diri orang Kristen. Dari buruk menjadi baik, jangan dari baik menjadi buruk. Dan yang pertama sekali harus berubah adalah budi kita. Berubahlah oleh pembaharuan budimu, katanya. Budi artinya di sini adalah paradigma kita, cara pandang kita terhadap dunia ini. Itulah yang terlebih dahulu harus kita ubah. Dari sebelumnya paradigma kita selalu memakai cara berpikir dunia, sekarang kita memakai cara berpikir Kristus. Cara berpikir Kristus itulah yang sanggup membuat perubahan yang sejati dalam diri kita. Kalau tidak, kita tidak akan pernah berubah secara metamorfostik. Kalau bukan karena pikiran Kristus yang mengubah kita, perubahan kita akan seperti ular. Ular itu pada masa tertentu akan ganti kulit. Ular akan kelihatan menjadi lebih glowing dari sebelumnya. Tetapi itu hanya perubahan casing saja, perubahan penampilan saja. Tetapi di dalam dia tetap ular berbisa yang berbahaya. Tentu kita tidak mau perubahan casing saja terjadi dalam hidup kita, seperti halnya ular tadi. Oleh sebab itu, mulailah memasukkan pikiran Kristus ke dalam budi kita, ke dalam cara pandang kita. Mulailah bergaul dengan firman Tuhan. Saudara-saudara, pikiran kita ini ibarat tanah. Tanah akan menumbuhkan apapun benih yang ditanam di dalamnya. Jika kita menanam jagung, ya tanah akan menumbuhkan jagung. Jika kita menanam benih rambutan, ya tanah juga akan menumbuhkan pohon rambutan. Tidak mungkin kita menanam benih jagung, tapi yang ditumbuhkan oleh tanah adalah pohon rambutan. Demikian juga pikiran kita. Jika kita menanam benih kebencian, kerakusan, ketamakan ke dalamnya, maka dia juga akan menumbuhkan karakter-karakter kebencian, kerakusan, dan ketamakan dalam hidup kita. Tetapi jika yang kita tanam adalah benih kerajaan Allah, yang kita tanam adalah pikiran-pikiran Kristus, maka karakter Allah lah yang akan menonjol dalam kehidupan kita. Karakter Kristuslah yang akan ditumbuhkan oleh budi kita, oleh pikiran kita. Saudara-saudara, marilah berubah oleh pembaharuan budi kita. Atau lebih tepatnya, marilah kita izinkan Kristus mengubah kehidupan kita dengan dimulai dari mengubah cara berpikir kita. Jangan tunggu dunia berubah, baru kita berubah. Jangan tunggu orang lain berubah, baru kita berubah. Jangan menunggu apapun untuk perubahan kita.
Kita sendiri yang harus memulainya. Biarlah perubahan kita yang menginspirasi perubahan orang lain. Dan tidak perlu bermimpi untuk mengubah dunia, karena kita tidak mungkin bisa mengubah dunia. Yang bisa kita lakukan adalah menjaga diri kita untuk tidak ikut-ikutan diubah oleh dunia ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua untuk memulai melakukan perubahan di dalam budi kita, demi perubahan cara hidup kita menjadi yang lebih baik. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini, di mana Tuhan memanggil kami tidak sekedar menjadi orang Kristen, tapi Tuhan memanggil kami menjadi orang Kristen yang mau berubah. Berubah tidak menjadi sama dengan dunia ini. Berubah oleh pembaharuan budi kami, di mana pikiran-pikiran Kristus yang kami masukkan ke dalam pikiran kami, sehingga pikiran Kristus mengubah cara pandang kami terhadap dunia ini. Ya Tuhan, jangan biarkan kami menjadi orang yang konformis, menjadi orang yang hanya ikut-ikutan, sampai kami menjual harga diri kami, prinsip kami, hanya demi kenyamanan, keamanan yang semu yang ditawarkan oleh dunia ini. Ketika kami harus berbeda dengan dunia ini, Tuhan, mampukan kami untuk melakukannya. Dan mampukan kami Tuhan mulai berubah secara metamorfosa, tanpa menunggu orang lain berubah, tanpa menunggu keadaan kami berubah. Tapi biarlah melalui kami, perubahan kami menginspirasi sekeliling kami untuk mau berubah menjadi lebih baik. Tapi kalaupun itu tidak bisa Tuhan, biarlah perubahan kami menjaga diri kami sendiri untuk tidak ikut-ikutan diubah oleh dunia ini. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini ya Tuhan. Bersama dengan firman itu, kami jalani hari ini seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.